Piramida adalah bangunan peninggalan zaman Mesir kuno yang diperkirakan dibangun selama sekitar 2.700 tahun yang lalu. Lukisan tersebut menampilkan seorang pria tua renta yang tengah berada di dalam penjara, sementara wanita muda tersebut menyusuinya dari luar sel dengan wajah yang tampak gelisah. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Bangsa Yunani kuno berlangsung lebih dari 1000 tahun lamanya. Yunani adalah gudang ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmuwan dari berbagai bidang. Ternyata bocah laki-laki di dalam lukisan tersebut sedang memakai sepatu boot dengan logo merek terkenal Nike. Hal inilah yang membuat banyak orang kebingungan. Piramida adalah bangunan peninggalan zaman Mesir kuno yang diperkirakan dibangun selama sekitar 2.700 tahun yang lalu, yakni sejak awal periode Kerajaan Lama Mesir hingga akhir periode dinasti Ptolemaik. Sejauh yang telah teridentifikasi, terdapat lebih dari 100 bangunan piramida di Mesir. Karena keindahan strukturnya, saat ini piramida menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan yang mengunjungi Mesir. Namun, apa sebenarnya fungsi piramida pada zaman Mesir kuno? Menurut hasil penelitian beberapa sejarawan, fungsi piramida pada zaman Mesir kuno adalah sebagai makam para raja. Orang Mesir menyebut piramida sebagai El Haram, bangunan megah yang masuk ke dalam 7 keajaiban dunia oleh UNESCO. Piramida ini tidak hanya semata-mata sebagai makam biasa, melainkan juga dianggap sebagai rumah yang kekal untuk sang raja setelah mereka meninggal dunia. Oleh sebab itu, agar kehidupan para raja tetap berlangsung meskipun sudah wafat, dibangunlah tempat khusus untuk memakamkan jasad mereka, yaitu piramida. Don't judge book by the cover. Mungkin istilah inilah yang paling cocok untuk mendeskripsikan lukisan tersebut. Ketika kita melihat lukisan tersebut tanpa mengetahui kisah di baliknya, pastinya orang-orang akan menghujatnya dan menilainya sangat tidak pantas. Namun sesungguhnya, fakta di balik lukisan yang tidak pantas tersebut memiliki kisah yang sangat mengharukan. Lukisan tersebut menampilkan seorang pria tua renta yang tengah berada di dalam penjara, sementara wanita muda tersebut menyusuinya dari luar sel dengan wajah yang tampak gelisah karena terpantau oleh sipir penjara. Cerita tentang lukisan ini berasal dari penulis Romawi Valerius Maximus. Diceritakan pada masa Yunani kuno, hiduplah seorang lelaki tua bernama Cimon. Ia dipenjara setelah mencuri sepotong roti dan dijatuhi hukuman. Pero yang mendengar hukuman sang ayah ini kemudian memohon agar diizinkan menemui sang ayah setiap hari, setidaknya sampai ayahnya betul-betul sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Lanjut part 2. Namun sebelum masuk ke dalam penjara, Pero akan diperiksa secara menyeluruh oleh sipir penjara untuk memastikan bahwa ia tidak membawa makanan untuk Cimon. Pero tidak tahan melihat ayahnya yang sekarat. Jadi, untuk menyelamatkan hidup ayahnya, Pero kemudian memberinya ASI setiap hari. Beberapa waktu sudah berlalu, petugas pun curiga lantaran Cimon masih hidup bahkan dalam keadaan sehat. Mereka kemudian mulai menyelidiki alasan dibaliknya. Pada suatu kesempatan, sipir penjara memergoki Pero sedang menyusui ayahnya. Setelah hal ini terungkap, ayah dan anak itu kemudian dibawa ke persidangan. Namun bukannya marah, majelis hakim justru mengapresiasi bentuk cinta kasih Pero untuk sang ayah. Pero sendiri telah bersumpah untuk melindungi dan menyelamatkan hidup ayahnya dari penderitaan dengan berbagai cara. Mendengar hal tersebut, para juri yang hadir kemudian memerintahkan agar Cimon dan Pero dibebaskan. Candi Borobudur adalah sebuah candi Buddha yang terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Pembangunan Candi Borobudur diperkirakan dilakukan antara abad ke-8 dan ke-9. Banyak mitos yang beredar bahwa Candi Borobudur ini dibangun bukan oleh manusia, melainkan dibangun oleh makhluk halus. Hal ini karena Candi Borobudur memiliki gaya bangunan yang megah, serta dibangun dengan teknologi yang begitu canggih. Padahal teknologi pembangunan masa itu belum secanggih sekarang. Candi Borobudur dibangun pada tahun 824 Masehi oleh Raja Samaratungga yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana di masa pemerintahan dinasti Syailendra dan diselesaikan oleh Ratu Prabudawardhani, putri Samaratungga pada tahun 874 Masehi.
Candi Borobudur memiliki ukuran tapak candi yang sangat luas, ukurannya yakni 123 x 123 meter persegi. Sementara itu, tinggi Candi Borobudur adalah 35,40 meter, terdiri dari 504 patung Buddha, 72 stupa terawang, dan 1 stupa induk. Ada pula mitos dan legenda yang menceritakan bahwa Candi Borobudur ini pernah hilang karena disembunyikan oleh makhluk halus. Padahal bencana alam akibat letusan Gunung Merapi lah yang menjadikan Candi Borobudur menghilang dan terkubur karena tertutup abu vulkanik dan tanaman liar selama berabad-abad. Baru pada tahun 1814, candi ini ditemukan kembali oleh Thomas Stamford Raffles, seorang gubernur Inggris di Jawa. Raffles mendapat informasi tentang adanya susunan batu bergambar di daerah Kedu dari seorang penguasa setempat. Ia kemudian mengirim tim untuk membersihkan dan menggali area candi tersebut. Setelah itu, Raffles memperkenalkan Candi Borobudur ke dunia melalui buku yang ia tulis. Pada tahun 1896, di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak tertarik mengoleksi bagian-bagian yang terdapat di Candi Borobudur, dan kepala arca menjadi bagian yang paling diminati. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya secara sukarela. Maka dari itu, banyak patung Buddha yang ditemukan tanpa kepala. 5 arca Buddha beserta 30 batu relief, 2 patung singa, arca penjaga, batu bentuk tangga, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand Chulalongkorn. Koleksi tersebut bisa dilihat di Museum Nasional Bangkok. Pada tanggal 21 Januari 1985, candi ini menjadi sasaran pengeboman oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, 9 dari 13 bom yang meledak menyebabkan kerusakan pada beberapa stupa dan arca Buddha. Untungnya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO untuk memugar kembali candi ini dan mengembalikan kejayaannya. Bangsa Yunani kuno berlangsung lebih dari 1000 tahun lamanya. Yunani adalah gudang ilmu pengetahuan yang melahirkan banyak ilmuwan dari berbagai bidang, seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Pythagoras, dan Archimedes. Selain itu, bangsa Yunani juga dikenal akan kebudayaannya yang sangat tinggi. Bukti bahwa peradaban Yunani kuno sangat maju dapat dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Warisan peradaban Yunani kuno seperti beberapa kuil peninggalan peradaban Yunani kuno. Sementara karya seni pahat yang dihasilkan berupa patung para dewa ataupun tokoh terkenal. Kemudian peninggalan karya sastra. Salah satu sastrawan terkenal dari Yunani adalah Homerus yang menulis kitab Iliad dan Odisseia. Sejak zaman dahulu, bangsa Yunani bahkan telah memiliki berbagai macam pengetahuan dan mampu menciptakan teknologi-teknologi canggih. Hasil pemikiran dan karya-karya filsafat bangsa Yunani kuno banyak yang diterjemahkan dan digunakan hingga kini. Sebuah lukisan yang berada di Galeri Nasional London, Inggris yang berjudul Portrait of a Boy yang dilukis pada abad ke-17 oleh master asal Belanda Ferdinand Bol menampilkan seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun berdiri di latar depan memegang piala yang diletakkan di atas meja berhiaskan kain merah. Bocah tersebut mengenakan jaket dan jubah hitam, kemeja putih dengan lengan acak-acakan, kaos kaki pirang, dan sepatu boot hitam. Sekilas jika kita melihat lukisan tersebut tidak ada yang aneh dan tampak wajar sesuai dengan lukisan di abad ke-17. Namun jika kita teliti melihat lukisannya, ternyata bocah laki-laki di dalam lukisan tersebut sedang memakai sepatu boot dengan logo merek terkenal Nike. Hal inilah yang membuat banyak orang kebingungan, karena lukisan tersebut dibuat lebih dari 300 tahun sebelum merek tersebut didirikan pada tahun 1964. Para penggemar seni menyatakan bahwa kemungkinan adanya penjelajah waktu di dalamnya, dan ini bukanlah pertama kalinya objek modern muncul dalam karya seni klasik. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.